Nanti lagi suaranya. Dia habis konser, Bu. Habis konser. Kasih contoh kamera punya. Tanya sama ChatGPT. Nah, kan bagi siswa itu termasuk ke kompetensi pedagogik. Kalau kedua kompetensi kepribadian, ini lebih sifatnya kepada karakter dan sifat dari guru. Kita guru juga punya karakter dan sifat yang berbeda-beda. Nah, tentunya kompetensi ini juga punya yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi sosial. Bagaimana cara kita berinteraksi antar kita sesama guru, kita dengan siswa, dan juga dengan atasan tentunya. Dan kompetensi profesional ini lebih mengarah kepada keahlian kita. Misalnya saya matematika, jadi kompetensi saya di bidang matematika harus lebih bisa daripada mata pelajaran lainnya misalnya. Jadi lebih ke mata pelajaran itu. Nah, ini definisi dari refleksi. Pengembangan kompetensi itu adalah proses introspeksi mendalam untuk mengevaluasi pengembangan kompetensi guru, mengidentifikasi pencapaian dan tantangan serta merencanakan perbaikan. Tentunya nanti kita tahu diri kita sekarang posisinya di mana. Kompetensi kita udah sampai mana. Yang sosialnya kita udah sampai mana, profesional kita udah sampai mana. Nah, itu yang mau kita evaluasi, mau kita refleksi. Apa tantangan kita hadapi selama ini dalam peningkatan kompetensi kita? Apa juga kelebihan kita selama ini? Itu yang ingin kita lakukan untuk hari ini. Dan untuk kedepannya, apa rencana perbaikan yang akan Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu? Pertanyaannya ini, berapa seringkah Bapak Ibu melakukan refleksi? Yang mana? Yang jawab selalu? Boleh menggunakan ada selalu refleksi dalam refleksinya bisa dalam segi sebagai guru dalam belajar dalam pelajaran atau bagaimana kita bisa mendampingi siswa dalam sebagai wali kelas. Apa bedanya Bu selalu dan sering? Selalu tiap rutin. Selalu rutin. Kalau sering, Jadi terkadang ada tidak. ya itu dia. Ada Kalau nggak ada kadang jarang-jarang. selalu itunya jadwal sendiri, Selalu. punya sekali 2 hari atau sekali atau setiap hari pulang sekolah harus ada refleksi. Jadi selalu. Kalau refleksinya sekarang apa sudah 4 kompetensinya terrefleksi, berarti itu kan baru ke refleksi pedagogiknya. Oh iya kan? Refleksi untuk kepribadiannya ada tidak? Malah kepribadian profesionalnya ada tidak? Profesional berarti tidak. Ternyata masih banyak yang boleh ya. Masih ada yang jadi mengapa itu penting dan apa yang harus dilakukan. Jadi mengapa apa yang terjadi itu bisa mendeskripsikan kegiatan pengembangan kompetensi tadi yang tadi terlihat tadi yang misalnya kompetensi pedagogik bisa mendeskripsikan apa saja sih yang perlu dilakukan untuk pengembangan kompetensi selama ini. Mungkin merasa masih rendah, bagaimana ya untuk kedepannya masih mau berpikir untuk pola pikirnya bertumbuh, jangan sampai pola pikirnya yang tetap. Jadi yang istilahnya pola pikir tetap itu PPT. Kalau PPT itu pola pikir bertumbuh. Kalau tetap itu istilahnya itu aja, tak ada kemajuan, tak ada improvement ke depannya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan platform Padlet untuk refleksinya. Silakan dibuka. Bagi yang sudah tahu, silakan lanjut. Bagi yang belum tahu cara menggunakannya, silakan diklik nanti yang di plus di bawah pertanyaan. Klik yang ini. Nanti akan keluar seperti ini. Di subjeknya silakan Bapak Ibu tulis nama lengkap. Kemudian jawabannya baru di bawah. Jadi misalnya di sini bentuk kamus saja nih dari kita. Nah, baru dijawab di sini ya. Plus nih di kanan yang saya hadapi adalah di subjeknya Bu nama. Apa? Di subjeknya apa bikin Bu? Subjeknya nama. Nama lengkap. Veronica. Jawabannya dihubungkan dengan 4 kompetensi
publish. Kemudian Bapak Ibu bisa kirimkan foto tercantiknya. Di sini ada foto ya, ada kamera. Oke, hidupkan kameranya nanti. Itu mana nih? Subjek ini. Subjek lama kakak. Selfie kita ya, selfie. Nah, ini kayak gini kan keluar. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ini siapa supaya stop. Ya, subjek diisi dengan nama. Subjek itu diisi dengan nama pribadi. Link tadi tuh. Subjek itu nama. Nanti aja baca dulu. Di bawah baru jawaban. Tidak ada paket. Kalian ada pacar semua. Wes, langsung yang kayak gitu kapita buat malu aja. Dia minta hotspot kakak tuh sama. Iya tak cukup pun tak spot Itu dimasukkan semua. Ke jawabannya kita tambah sama apa ya? Tantangan yang saya hadapi saat pembelajaran kelas itu pada pupuk musik. Masih warna boleh susul lagi nanti di rumah. apa tantangan dan hambatan yang Bapak Belum lagi, Bu. di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Itulah Bu lagi mikir. Ini mengenai apa nih? Pertanyaannya di luar tadi, Bu. Oh, tulis pertanyaan di luar tadi. Di sini tambah loh. Sama ada yang isi ya? Lihat dulu sini. Taruh. Gimana? Bu Ana. Terlindung. Mau seuson aja. Tiga pertanyaan, mau tambah? Ya, mau tanya itu satu. Iya, tambah lagi. Jadi kesemuanya tapi lah aku mau bahas itu. Bisa di kayak di apa itu bisa itu. Bisa kita minta pendapat dari Bapak Ibu. Boleh itu mau dibacakan langsung yang tadi. Boleh mau dijabarkan lagi silakan. Untuk yang kita yang pertama, apa tantangan dan hambatan yang Bapak Ibu
saya tantangan dan hambatan yang dialami atau dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas itu, terutama saya di pembelajaran IPA itu yang paling sering saya itu kehabisan waktu. Jadi tahap-tahap pembelajarannya itu waktunya udah habis, tapi stepnya masih ada yang nggak terjalani. Ini mungkin kita kan sebagai guru bukan hanya mengajar saja, kita juga harus mendidik misalnya kedisiplinan dulu atau negur ini kayak mana dulu. Sampai ke situ aja mungkin udah habis berapa menit, sehingga step saya itu di pembukaannya itu belum bisa, sehingga sampai ke ujung itu nggak sampai ke penutup. Terkadang kesimpulan di akhir nggak satu penilaian secara individual nggak terlaksana. Kemudian menanggapi masalah apa yang sudah direncanakan tapi tidak terlaksana sebelumnya, kurang, saya juga rencana. Jadi kan dari situ kita evaluasi. Sekarang bisa kita tahu waktunya, oh ternyata dalam waktu sekian waktu ini butuh waktunya segini, makanya besok kan kita lakukan perbaikan. Jadi tidak masalah. Hal yang lazim karena kita buat itu perencanaan itu tidak harus sesuai dengan ya seharusnya idealnya harus sesuai. Ya. Cuman kan di pertengahan jalan ada aja insiden-insiden yang terjadi. Yang lain ada itu dari ibu ini tadi tidak bisa mengelola manajemen waktu yang menjadi tantangan. Ada yang beda? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjabarkan beberapa hambatan yang saya hadapi. Yang saya hadapi itu saat pembelajaran di kelas, ada dua kompetensi saya. Menurut saya itu yang kurangnya di profesional sama kepribadian. Kenapa profesional? Karena saya sebagai profesi sebagai guru IPA, terkadang saya ada materi yang belum saya kuasai sesuai dengan keprofesian saya. Contohnya misalnya kayak materi kelas 9 itu lebih ke kelistrikan, itu kan rumus, menurunkan rumus apa itu. Kadang saya terhambat dengan materi yang belum saya kuasai dengan baik gitu. Kemudian masalah kompetensi kepribadian. Jujur saja saya memang termasuk orang yang kurang sabar dalam menghadapi karakter-karakter anak yang berbeda-beda, karena karakter anak ini kan di khususnya sekolah kita ini memang luar biasa berbeda sekali, baik itu dalam status sosialnya, status latar belakang keluarga dan lain sebagainya, dan itu menjadi hambatan bagi saya. Karena ketika ada hambatan dari kompetensi profesional urusan psikologi. Iya. IPA terpadu mau tak mau harus belajar biologi dan fisika. Karena seperti IPS juga geografi, ekonomi, sosiologi, lebih banyak lagi sejarah. Itu salah satu tantangannya. Kemudian profesional, kepribadian. Kepribadian. Kepribadian lebih ke karakter sifat misalnya. Itu kan kita tahu sendiri. Sifat kelemahannya. Namun jangan sampai kita stuck dengan tapi mencari solusinya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan kekurangan kita tadi menjadi pengembangan kompetensi tadi. Nanti kita bisa sampai ke jawaban semuanya. Ada lagi yang mau berpendapat? Terima kasih. Yang ada pada diri saya. Baiklah, tantangan dan hambatan yang saya hadapi dalam melaksanakan pembelajaran di sini, saya merasa kurangnya pada kompetensi pedagogik dengan kayaknya kompetensi pedagogik. Kalau kepribadian tadi saya di situ sudah menuliskan bahwa sejak saya mempelajari tentang KSP, alhamdulillah di situ banyak sekali ilmu-ilmu yang luar biasa saya dapat. Jadi di sanalah saya dapat yang kata Bu Tika tadi, karakter anak ini. Kalau dulu saya gitu juga Bu Tika, hobi kali marah. Asal tak selesai anak saya marah. Kalau sekarang tidak lagi. Berarti dari awalnya yang KSE ini tadi yang saya apakan. Misalnya dari pagi kita bicara dulu nih. Tadi sebelum sekolah ngapain nak? Nah, itu dulu yang saya apakan. Jadi KSE-nya, kemudian menurut saya sudah bisa untuk mengapakan ke anak itu Bu. Kemudian kalau yang kedua masalah pembelajaran,
terkadang apa yang sudah saya rancang di rumah nih, nanti seharusnya nanti ini kayak gini kayak gini. Ternyata pas diimplementasikan anaknya kurang merespon gitu. Setelah diusut, ternyata income dari SD-nya itu yang membuat peserta didik kita ini kurang untuk masalah vocab. Sementara kita sudah semangat ini nanti ini ya nak, gitu kan, sudah dirancang seperti itu. Ternyata itu yang membuat saya kelabakan lagi tuh, atau apa ya lagi ya yang harus saya buat. Seperti itu kekurangan saya dalam pedagogi. Ya. Tentunya berarti sisi positif dari guru gerak itu ya. Iya, betul. Karena di situ memang ada pembelajaran sosial emosional, kompetensi untuk bagaimana kita bisa meleburkan dulu suasana yang awalnya tegang, mereka yang nggak mau belajar, kita bentuk jadi yang anak tuh mau untuk kita ajak ada ilmu KSD yang didapatkan, berarti setidaknya dengan adanya rumahnya ikut penggerak berarti ada peningkatan kompetensi yang dirasakan. Alhamdulillah ya. Karena saya merasa di kelas 9A ya Bu ya. Karena kan dapat omongan ini tentang masalah anak kita Depri yang tidak mau menulis atau apa. Ternyata di situ dia merindukan setiap kali saya masuk. Bu, kamu masuk walaupun dia terlambat misalnya gitu kan Bu. Tapi setiap kali dia apa? Karena saya sering nanyakan gini, Depri, ngapa kamu suka tidak pakai sepatu? Kata saya, suka tidak mau menulis. Dia ngomong, saya tuh orangnya Bu, ceritalah dia gitu kan Bu. Jadi saya bilang, sekarang gini nak, kita tidak bisa apa namanya masalah Bu ini saya maunya gini, nggak bisa nak, kata saya gitu kan. Jadi di sini nanti kita harus belajar bagaimana caranya kita mencintai dulu guru kamu nih, kamu cintai dulu gurunya. Ibu tuh merepet ngapa, dia sayang sama kamu kan gitu. Akhirnya Bu, alhamdulillah dia sudah mau pakai sepatu, tapi tak tahu ya dalam pelajaran saya dia sudah mau pakai sepatu, kemudian tugasnya dibuat. Bisa gitu, walaupun nanti kalau ujung-ujungnya ada hasil dari kawannya gitu misalnya, yang jelas dia sudah mau berbuat gitu, dan tidak jalan-jalan lagi. Selama ini kan jalan-jalan yang terus tak selesai. Alhamdulillah itu sudah tidak, ya harus tak dibaik-baikkan lagi tuh Bu. Ada model anaknya yang seperti itu, nah itu yang harus kita mungkin apa disitulah sudah untuk Intinya sekarang kita masing-masing tahu di mana titik lemah kita sendiri ya. Nah sekarang apa nih langkah-langkah mau kita lakukan untuk mengatasi kesulitan yang tadi sudah ada? Yang belum jawab sekarang langkah-langkahnya kira-kira kembalikan ke permasalahan masing-masing ya. Mungkin waktu Bapak Ibu
Cuman dengan upaya bagaimana mencari trik-triknya agar anaknya yang awalnya yang tidak bersemangat, yang tidak tahu, tidak tahu, bisa melakukan dengan game, tanya game, tadi diajak nyanyi. Bagaimana pendekatan kepada siswa kembali menyesuaikan, kembali beradaptasi lah, seperti tadi bahasa Inggris adaptasi menyesuaikan kan? Jadi melihat karakter daripada anak juga, sehingga dan kita bisa untuk mengefisienkannya waktu dengan mana sehingga tentu kita mau belajar lagi, menambah wawasan kita lagi dari sumber-sumber dari mana. Tadi dari Pak Ustadz, selain mempelajari mengevaluasi, beliau melakukan belajar memilih ya Pak ya. Bagi Sumba kan banyak. Kemudian apa aja nih kita lanjut atau pengembangan diri seperti apa yang Bapak lakukan untuk meningkatkan dan sampai ke depan dengan adanya masalah tadi dilakukan apa lagi kita lanjut ke depan yang lain ada lagi satu. Oke, berikutnya siapakah jadi korban? Enggak, belum tahu. Rupanya yang selatan tinggi rupanya Pak. Sama aja Bu. Tak boleh sama.